kita langsung ke pertanyaan selanjutnya sambil pendeta minum juga. Silakan. Pertanyaannya pendeta. panjang ini. Oke, kita akan baca dari Jerry Eman. Dari saudara Jerry Eman, pendeta. Pertanyaannya, selamat malam staf tajam dan pendeta Sabuin. Ada pertanyaan yang masih mengganjal dalam pikiran saya. Dalam Wahyu 21 yang menceritakan tentang Yerusalem baru, berikut detail dimensinya. Ada yang berpendapat bahwa ukuran atau dimensi yang diberikan adalah arti yang harafiah atau bukan kiasan. Pengertian saya mengenai tembok, dinding, atap rumah, dan sebagainya yang disebut di Wahyu 21 ini adalah bukan arti yang sesungguhnya, tapi hanya hiasan. Bukankah fungsi tembok, dinding, atap rumah, dan sebagainya dibangun untuk melindungi manusia dari ancaman orang jahat atau pencuri, binatang buas, cuaca buruk, itu panas, hujan, salju, dan lain-lain. Sedangkan di Yerusalem baru, seperti halnya di Taman Eden, tak akan ada lagi orang jahat, bangsa jahat, dan cuaca yang tidak menentu, sehingga manusia yang nanti mendiami Yerusalem baru itu harus dilindungi oleh tembok, atap, dan lain-lain sebagainya itu. Bagaimana pengertian pendeta Sabuin tentang Wahyu 21 ini? Silakan pendeta. Terima kasih kepada saudara Jerry Eman. Jerry Eman. Ide bahwa ada satu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah bukan hanya ada dalam kitab Wahyu saja. Kalau kita buka kitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang nyata. Kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Dalam ayat yang ke-16, bahagian terakhir mengatakan, karena ia atau Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Itu dalam kitab Ibrani. Lalu dalam penglihatan yang diberikan kepada Yohanes, dia lihat betul bahwa ada kota, dan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia gambarkan. Ini adalah sesuatu yang nyata. Jadi betul-betul sesuatu yang real. Nah, Wahyu pasal yang ke-21 itu menggambarkan bahwa di dalam kota itu akan ada umat Allah. Ya, di dalam pasal 21 ayat yang ke-3 berkata, aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini manusianya juga manusia yang real, bukan manusia yang simbol. Oh, manusia-manusia ini menggambarkan, bukan. Ini memang manusia. Karena ayat itu berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Dan ini adalah upah hidup yang kekal yang diberikan kepada Tuhan. Nah, kota itu adalah kota yang real, umat itu adalah umat Tuhan yang real. Sekarang ditanyakan oleh Pak Eman tadi bahwa fungsi tembok dan kemudian dasar, atap, dan lain-lainnya adalah untuk keamanan. Apakah gambaran ini, kota ini betul-betul punya tembok, punya dasar, punya atap? Apakah tujuannya tujuan keamanan atau tujuannya apa? Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kedua. Ini tujuannya di sini. Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi semua yang ada disebutkan di sini, bahwa pintunya terbuat dari ini, lalu kemudian dasarnya terbuat dari 12 macam batu-batu yang sangat berharga,
kemudian jalannya terbuat dari emas, dan lain sebagainya. Ini bukan sedang menekankan tentang keamanan. Yang ditekankan di sini adalah keindahan. Karena dalam pasal 21 ayat yang kedua mengatakan kota ini turun dan sangat indah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Tidak ada lagi pencuri di sana. Mengapa tidak ada lagi pencuri di sana? Karena di dalam ayat yang ke-8 mengatakan orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, semua itu akan sudah mati pada kematian kekal itu dalam api neraka. Sudah mati mereka. Lalu pasal 21 ayat yang ke-7 mengatakan tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi semua itu, temboknya, atapnya, itu bukan untuk menekankan keamanan, tapi menekankan keindahan. Ini kota yang sangat aman. Tidak perlu sebenarnya ada semua tembok dan lain sebagainya. Entah bagaimana nanti keindahannya, inilah yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 21. Tetapi saya percaya akan jauh lebih dari ini, karena kata-kata Yohanes yang melihat akan hal itu pun terbatas untuk menggambarkan keindahan kota itu. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 mengatakan, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahwa pikiran belum pernah membayangkan itu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Satu lagi petunjuk bahwa yang ditekankan di sini bukan keamanan tapi keindahan. Kita boleh baca dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada di sana. Pintu-pintunya nggak pernah ditutup. Jadi di sini nggak takut. Karena memang tidak ada lagi yang jahat. Sekali lagi, seperti apa indahnya akan jauh lebih indah dari ini. Tetapi semua yang ditekankan di sini untuk menyatakan keindahannya. Seperti mempelai atau pengantin perempuan yang berhias untuk mempelai laki-laki. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta.